Kejaksaan Tinggi Jawa Barat keren, hebat, semangat. Bersih melayani, reformasi birokrasinya mantap, pelayanannya smile, luar biasa, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke podcast AA Jaksa. Hari ini kedatangan tamu dari Jakarta. Yang pertama adalah Pak Enderiman Butar-Butar. Selamat datang Pak. Dewas LPP RRI di tahun 2021 sampai dengan 2026. Insya Allah. Yang satu lagi tamu kita ini sangat luar biasa, Ibu Rini Purwandari, Dewas LPPRI juga di tahun 2021 sampai dengan 2026. Sama-sama dilantik ya Pak ya? Betul, ya. Betul Pak. Selamat datang Pak di podcast AA Jaksa. Pak, kedatangan Bapak dan Ibu kemari Pak, bisa sedikit dikasih nih netizen kita nih Pak. Iya. Baik, makasih Pak Sultan ya. Makasih banyak dulu nih kepada Kejati Jawa Barat, kita telah diterima di sini walaupun kita tidak membuat janji secara formal, tapi kita bisa diterima dengan baik seperti ini. Jadi yang pertama-tama tujuan kami datang di sini bersama kolega saya ini yang tercantik di Dewan Pengawas RRI, Ibu Rini ini adalah kami ingin tahu sebenarnya bagaimana hubungan Radio Republik Indonesia dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini. Karena menurut kami Radio Republik Indonesia adalah medianya Indonesia. Siapapun orangnya, apapun lembaganya, semasi dia tinggal di Indonesia, radionya adalah Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ya. Nah ini, karena apa? Radio Republik Indonesia adalah torehan sejarah, peninggalan sejarah yang menyiarkan Indonesia telah berdaulat. Makanya Pak Sultan menjadi jaksa, saya menjadi pengawas, itu juga berkat daripada kesejarahannya Radio Republik Indonesia. Nah, kedatangan kita di sini di Kejati Jawa Barat ini tentu membawa sesuatu hal bagaimana hubungan kita RRI dengan kejaksaan, karena sudah semenjak 4 tahun yang lalu kita sudah pernah membuat Jaksa Menyapa. Itu totalitas di seluruh satker Indonesia. Benar. Nah, secara viral itu dilaksanakan. Nah, hubungan ini yang ingin kita lihat, kita potret secara langsung dengan Ibu Rini, bagaimana hubungan RRI Bandung dengan kejaksaan ini. Ternyata Pak Sultan tadi mengakui bahwa ada Jaksa Menyapa di Bandung. Berarti temuan kita di sini adalah baik-baik saja. Baik-baik saja dengan RRI. Jadi tetap berjalan seperti yang diprogramkan dari RRI juga Pak, dan kejaksaan. Kita adalah mitra yang baik ya Pak. Dari Ibu Rini sendiri Bu. Jadi LPP RRI itu adalah lembaga penyiaran publik, punya tugas untuk memberikan informasi program-program pemerintah ke masyarakat, tapi juga mencoba untuk meneruskan suara masyarakat ke pemerintah. Jadi, kalau informasi dari pemerintah artinya kan dari seluruh lembaga di jajaran ya pemerintah ya yudikatif ya, kemudian legislatif juga. Jadi maka tugas kami adalah bekerja sama dengan seluruh lembaga itu untuk menyiarkan, membroadcast apapun program dari pemerintah. Jadi supaya kejaksaan itu juga mungkin masyarakat harus tahu kan manfaatnya apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Masyarakat mendapatkan manfaat apa dari kehadiran kejaksaan. Mungkin saya kalau secara umum gitu ya, kadang bertanya, apa sih bedanya kejaksaan negeri dengan kejaksaan tinggi gitu. Nah, tugas Bapak untuk menyiarkan supaya bisa sampai ke masyarakat yang di pojok-pojok Indonesia, di daerah 3T gitu kan, melalui RRI itu mungkin akan tersosialisasi dengan lebih luas gitu Pak.
Jadi sedikit nih Pak dan Ibu, RRI ini berapa banyak sih Pak kira-kira yang satker yang Bapak dan Ibu awasi gitu kan? Ada bidang pengawasan seperti kejaksaan juga ada bidang pengawasannya gitu Pak. Untuk seluruh Indonesia ada 70 satker. 70 satker. Ya, itu tersebar di daerah perbatasan juga ada, dan di hampir di semua provinsi ada, dan di beberapa kabupaten kota yang ada. Jadi ini tersebar dengan karyawan sekitar 8.000 orang lah, karyawan kita. Belum termasuk SP ya. Belum termasuk SP. Ada stasiun produksi, jadi ada stasiun kecil yang ada di pojok Rote sampai Miangas, Sabang sampai Merauke. Waduh. Itu kita ada kalau dia penduduknya masih belum mencukupi, maka kita buat stasiun produksi. Oh, stasiun produksi namanya ya Bu ya. Tetap mereka bersiaran dengan jam yang mungkin terbatas, tapi mereka merelay semua. Jadi selama 24 jam itu ada siaran yang harus direlay. Jadi itu semua diawasi ya Pak, 71 tadi. Dan itulah salah satu kekuatan kita adalah jejaring. Iya. Ya. Jadi 70 satker dan 39 di stasiun perbatasan itu Miangas Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote. Jadi kita membingkai Indonesia itu melalui siaran kita, merupakan satu kehadiran negara lah di perbatasan melalui siaran RRI. Makanya kalau kita di perbatasan itu kami sudah rindu mendengarkan suara Pak Presiden kami. Nah malah justru mereka banyak mendengarkan suara daripada negara tetangga. Ini yang kita lawan sebenarnya. Ini yang harus kita, seperti di daerah misalnya Pekanbaru sampai ke Sumatera Utara. Itu semua radio Malaysia yang masuk. Oh, radio Malaysia ya. Dan lagu-lagu Indonesia yang diputar. Tapi radio Malaysia. Nah ini yang akan kita kita lawan dalam arti perbesar, perkuat, tumbuh dan kembangkan radio Republik Indonesia. Oh, itu termasuk masukan dari masyarakat yang harusnya mereka murni RRI yang menyiarkan, mendengarkan itu. Jadi radio Malaysia Pak ya. Jadi itu pengawasannya juga tetap berjalan berarti nih ya Bapak Ibu. Bahkan ada cerita tuh. Aku lupa di kawasan mana. Mereka tidak kenal Presiden Indonesia. Timur Leste dulu. Ya. Timur Leste. Di perbatasan di Atambua. Tambua. Nah, waktu itu kita tanya gitu loh. Mereka tidak kenal lagu Indonesia Raya. Siapa Presiden Republik Indonesia? Ramos Horta. Waduh, Indonesia Raya nggak kenal. Jadi maka terus kita bikin stasiun ya. Kita bikin stasiun, baru sekarang Indonesia mereka kenal. Oh, ini sangat luar biasa ini. Tapi sampai segitunya harus kita meninjau ya Bu. Dewas ini harus mengikuti berarti sejauh mana perkembangan masyarakat juga untuk mengikuti RRI ya Bu. Dan bukan cuma itu aja Bu sebenarnya kehadiran kita di sini. Karena kita sekarang menggelorakan daerah 3T, saya rasa peran kejaksaan juga ikut dilibatkan dalam hal ini. Iya. Bagaimana pengalokasian anggaran di 3T? Ini kan harus perlu. Karena apa? Ada salah satu yang saya kutip dari siaran kerjasama RRI dengan Jaksa Menyapa. Satu, bahwa kejaksaan itu menyediakan pengacara negara. Kemudian ada proyek-proyek itu dalam pengawasan kejaksaan. Ini salah satu yang saya petik di siaran-siaran kita itu, sehingga publik itu mengetahui. Nah, itu supaya akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran itu terlihat. Ini yang saya lihat saya dengar di RRI itu salah satu manfaatnya. Kemudian masyarakat itu langsung dengan narasumber langsung TikTok. Nah ini aktualitasnya RRI tidak pakai katanya. Pak Sultan berkata apa sekarang, itu apa adanya. Pak Sultan katanya Pak Sultan nggak ada lagi, ya kan? Tapi kalau Pak Sultan berkata A ya A, kata masyarakat ya A gitu loh. Itu jadi aktualnya itu di situ. Begitu kan Bu ya? Dari Ibu sendiri nih. Ya begitulah. Karena kadang-kadang di pemerintah pusat atau mungkin di Bandung gitu ya punya program menghadirkan, memberikan atau melayani masyarakat dengan pengacara negara. Tapi kan masyarakat apakah sudah tahu bagaimana caranya? Mereka punya tanahnya diserobot oleh mafia.
gimana mereka akan berjuang. Jadi ada banyak kawan, misalkan nih punya perkebunan sawit, ternyata perkebun sawit mereka itu banyak yang diserobot. Kemudian dalam kepala mereka, kalau saya akan urus, itu saya hanya menghabiskan uang aja. Tanahnya nggak kembali, malah duit saya habis. Nah, kalau memang negara punya program yang baik seperti itu gitu ya. Tapi caranya bagaimana kan kejaksaan juga harus sosialisasi kan. Nah, itu sebetulnya kami menawarkan kerjasama saling menguntungkan karena kami juga sebagai lembaga pelayanan publik kami punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menghadirkan informasi untuk masyarakat secara luas. Berarti intinya RRI dengan kejaksaan bersama-sama ingin mensosialisasikan bahwasanya di lain waktu bahwasanya kejaksaan sendiri ini punya program tertentu dan program tertentu ini didukung dengan programnya RRI. Betul. Supaya masyarakat itu mengerti bahwa negara hadir dimanapun gitu, ya, di mana ketidakadilan, di mana di seluruh pojok Indonesia itu negara hadir di sana. Itu dan kemudian sebetulnya supaya RRI dan kejaksaan itu terlihat hubungannya intim, mix program. Contohnya sekarang RRI Bandung akan membuat Festival Pelajar Indonesia yang nanti bulan Oktober, 28 Oktober akan diadu secara nasional seluruh Indonesia. Jadi RRI Bandung akan mengirim perwakilan RRI Bandung yang tentunya di dunia tarik suara. Tarik suara ya? Tarik suara. Nah, tapi pelajar. Nah, bagaimana Profesor Dr. Asep N. Nuryana berperan di sini supaya di dalam nanti grand final di Bandung itu beliau berpidato. Jaksa kita. Harusnya jaksa kita ya Pak ya, bukan hanya jaksa menyapa aja ya Bu ya. Pemuda juga harus dikenalkan kan dengan institusi ini gitu. Karena Pak Sultan umurnya udah berapa? Yang namanya tunas bangsa ini yang harus kita susupi gitu loh. Kalau masalah-masalah bela negara sudah duluan kita. Tapi bagaimana mereka yang masih muda-muda ini supaya Indonesia raya gitu loh. Nah, jadi artinya di sini berharap sama Pak Profesor kita, ya mungkin juara satunya ya sudah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengambil alih. Nah Pak Sultan lah yang menyerahkan hadiahnya, berpidatolah di situ. Wahai pelajar Jawa Barat, tunjukkan kamu adalah orang Jawa Barat yang hebat, kan? Tunjukkan suaramu hebat untuk Indonesia, kan gitu. Kasih lalek Pak misalnya kan greng. Gitu. Jadi jaksa kita. Jaksa kita ya Pak. Bisa juga nih diprogramkan di RRI ini, Pak. Karena kan Dewas ini membawahi seluruh Indonesia ya Bu ya. Jadi bisa juga nanti disampaikan ke masyarakat luas bahwasanya ada program jaksa kita nanti. Jadi boleh sebenarnya intinya sama-sama saja kan, ini jaksa menyapa. Itu kan mungkin sudah lama di dunia. Bisa aja kan apa kata jaksa kita? Jaksa kita berkata. Ada jaksa kita itu supaya lebih familiar gitu loh. Kan jaksa kita. Berarti kita punya. Itu kan apalagi anak-anak belajar kan supaya lebih dekat. Jadi apapun yang ada di masyarakat itu, kita lapor ke jaksa kita. Kan ada jaksa kita, kan? Dokter kita, dokter hukum kita. Itu bisa Pak. Jadi memang Pak program kita juga selain jaksa menyapa Pak, itu ada namanya jaksa masuk sekolah Pak. Jaksa masuk sekolah itu adalah bagian dari khusus untuk pelajar Pak. Ya, mungkin beberapa di kejaksaan seluruh Indonesia itu ada program namanya jaksa masuk sekolah Pak. Terkait dengan itu Pak, Bapak sudah hadir di podcastnya Jaksa dan Ibu juga. Harapan Bapak untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Ibu, apakah dan bagaimana kira-kira masukan dari Bapak dan Ibu? Kalau saya duluan ini Bu, saya melihat dua angle. Yang pertama masyarakat itu di klaster. Katakan tadi jaksa masuk pelajar, ini bisa dikembangkan tentu dengan apa? Masuk ke sekolah, coba
Kalau misalnya gini, kalau kita mengumpulkan masa katakanlah anak-anak remaja, ayo kumpul-kumpul, ada sosialisasi masyarakat, tidak akan ada yang datang. Nggak akan ada yang datang. Tetapi bagaimana kalau talenta, ekstrakurikulernya sekolah itu? Mungkin dia ada band. Oke? Itu dimainkan bandnya di sekolah itu. Setelah dimainkan baru masuklah kejaksaan. Sedikit. Nggak boleh banyak-banyak, mereka bosan. Di saat-saat mereka happy itu, wah kita akan mendengarkan sebuah lagu dari persembahan band SMA 1 Bandung. Tapi sebelumnya, Kajati mau ngomong supaya kita semua menjadi Kajati semua, misalnya gitu kan. Gaya orang Medannya. Nah, tapi dipenggal-penggal. Nah, kemudian yang kedua, ya kepada masyarakat umum. Ya tadi seperti yang disampaikan Ibu, ketika mereka ada masalah, kemana mereka mengadu secara cepat dan dilayani, layan publik kita. Ya semua kantor ada PPID-nya kan. Nah itu yang perlu mungkin kita perjelas kepada masyarakat supaya mereka jangan merasakan kesusahan dalam hal melapor dan mendapatkan haknya. Gitu loh. Jadi kita manjakanlah masyarakat kita itu dengan pelayanan kita. Kami manjakan dengan informasi aktual misalnya. Kejaksaan juga dengan pelayanannya. Boy, saya rasa cakep. Apalagi diajak lagi RRI kan. Oh mantap lagi kan gitu ya. Antara beras dan air kan gitu ya. Memang kita di seluruh Indonesia sudah menggandeng RRI, Bapak Ibu. Dari Ibu sendiri harapan untuk Kejaksaan Tinggi, Bu? Saya pernah berelasi cukup dekat dengan Kejaksaan waktu dulu saya bekerja sebagai auditor di BPKP. Jadi kalau masyarakat umum gitu ya, kalau saya mengandaikan saya masyarakat umum mendengar kata kejaksaan itu agak-agak serem gitu ya. Kayak sama seperti kita mendengar KPK, sama seperti saya menyebut tentang kepolisian gitu. Tadi saya Sherlock, saya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat gitu, langsung ada temen yang kok ngapain? Gitu. Langsung cuman dalam pikir saya begitu saya tadi masuk gitu ya, waktu dari luar suasana formal itu masih terasa, tapi begitu saya masuk ke lobi itu udah saya merasa bahwa saya angkat jempol Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk reformasi birokrasinya. Saya merasa sudah terinspirasi, sudah sangat bagus gitu ya. Karena begitu saya masuk, suasana ramah itu sudah saya alami. Jadi begitu saya masuk, hilang semua bayangan agak serem gitu ya. Dalam tanda kutip, kayaknya kan kalau masuk kejaksaan sama ke pengadilan, sama lah itu. Jadi kalau masuk di sini, saya beberapa bulan yang lalu seringkali mondar-mandir pengadilan negeri di Jakarta. Itu suasananya masih jadul, masih serem. Masih serem. Masuk ke sini kita disambut dan disapa oleh mbak-mbak cantik tadi. Itu rasanya adem. Jadi saya merasa sih bagus, salut dengan. Saya merasa ini adalah reformasi birokrasi ya. Kita mencoba mengubah penampilan untuk menjadi ramah ke pelayanan. Jadi angkat jempol untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terima kasih. Sebelum mengakhiri Pak dan Ibu, mungkin ada 3 kata Pak untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 3 kata. 3 kata. Oke. Ibu, monggo. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat keren, hebat, semangat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersih melayani, reformasi birokrasinya mantap, pelayanannya smile, luar biasa, hormat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Karena waktu yang memisahkan kita juga, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas dapat diberikan kesehatan selalu dan kesuksesan untuk masa depan yang akan datang di RRI khususnya. Amin.
Salam hormat dari kami, Bu, podcast AA Jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Baik Sobat Adi Jaksa, waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast AA Jaksa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.